Selamat pagi Ibu Ilsa dan teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem buku besar dan pelaporan bagian 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Tessa sebagai presenter, kemudian ada Magda sebagai penyusun, Dania sebagai pengumpul, dan Arya sebagai anggota. Kita masuk ke dalam aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan, yaitu menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama ada proses. Sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan, baik secara bulanan maupun secara tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan atau rugi bersih pada laba ditahan. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar kinerja perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Kemudian laporan arus kas menyediakan informasi mengenai cara perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sehingga berpengaruh terhadap saldo kasnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam transisi dari GAAP ke IFRS. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa cara yang mempengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Satu perbedaan besar terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Dalam GAAP, sebagian besar aktiva tetap utama dicatat dan didepresiasikan dalam basis gabungan. Sebaliknya, IFRS secara umum mewajibkan pengaturan dalam bentuk komponen aktiva tetap untuk mengakui fakta bahwa elemen atau komponen yang berbeda mungkin memiliki umur ekonomis yang berbeda. Perbedaan lainnya mencakup perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan atau litbang. Dibandingkan GAAP, IFRS memungkinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses. Perbedaan ketiga adalah IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode last in, first out atau LIFO untuk perhitungan persediaan. Kemudian kita masuk pada merevolusi proses pelaporan XBRL. Nah, XBRL itu adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language, yaitu suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk melihat gambar berikut. Nah, sebelum XBRL, mereka yang menyiapkan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format bagi berbagai jenis pengguna. Meskipun laporan tersebut kemudian dikirim secara elektronik kepada para pengguna, mereka yang menerima harus memasukkan ulang data tersebut ke dalam sistem mereka sendiri untuk memanipulasinya. Seluruh proses ini tidak efisien dan rentan akan kesalahan. Kemudian teman-teman perhatikan gambar yang ada di bawahnya, menunjukkan XBRL yang meningkatkan proses pelaporan. Mereka yang menyiapkan membuat kode dan mengirimkannya secara elektronik dalam berbagai format ke para pengguna yang dapat secara langsung menganalisisnya. Jadi, XBRL menghemat waktu dan mengurangi kesempatan bagi kesalahan entry data. Nah, tanpa XBRL, dokumen elektronik terlepas dari formatnya teks, HTML, PDF, dan sebagainya, secara esensial hanya versi digital dari laporan kertas. XBRL mengubahnya dengan membuat sandi informasi mengenai komponen data yang bermakna, sehingga program komputer lain dapat memahami apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam proses XBRL dan terminologi. File XBRL yang mengandung data yang ditandai dan diantarkan ke para pengguna disebut sebagai dokumen contoh atau instance dokumen.
Dokumen contoh ini berisi fakta-fakta mengenai akun-akun dalam laporan keuangan tertentu, termasuk nilai dan informasi konseptual seperti unit pengukuran, dan apakah nilai adalah untuk suatu waktu titik tertentu atau suatu periode waktu tertentu. Setiap komponen data tertentu dalam sebuah dokumen XBRL disebut sebagai elemen. Nilai tertentu satu elemen ditampilkan dalam sebuah dokumen contoh bersama di antara tanda-tanda. Tanda pertama menyajikan nama elemen di dalam sepasang kurung sudut. Tanda kedua juga menggunakan sepasang kurung sudut tetapi mendahului nama elemen dengan sebuah garis miring. Dokumen contoh dibuat dengan menerapkan sebuah taksonomi terhadap serangkaian data. Sebuah taksonomi adalah serangkaian file yang menjelaskan berbagai elemen dan hubungan di antaranya. Satu bagian taksonomi disebut skema, yang merupakan sebuah file yang berisi definisi setiap elemen yang terdapat dalam sebuah dokumen contoh. Beberapa atribut dasar yang digunakan untuk menjelaskan setiap elemen. Yang pertama, perangkat lunak menggunakan identifikasi nama yang unik. Kedua, sebuah deskripsi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan elemen dengan benar. Ketiga, jenis data elemen seperti unit moneter, teks, tanggal, dan sebagainya. Yang keempat, jenis saldo normal elemen, debit atau kredit. Yang terakhir, jenis periode elemen. Taksonomi juga menyertakan serangkaian file yang disebut link base yang menjelaskan hubungan antar elemen dalam sebuah dokumen contoh tertentu. Link base penting untuk menyertakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, link base reference mengidentifikasikan keputusan otoritatif yang relevan bagi elemen itu. Yang kedua, link base calculation dikhususkan untuk menjelaskan cara mengkombinasikan elemen-elemen tersebut. Yang ketiga, link base definition menunjukkan hubungan hierarkis antar elemen. Yang keempat, link base presentation menjelaskan cara mengelompokkan elemen. Dan yang terakhir ada link base label mengasosiasikan label-label yang termasuk kelompok human readable dengan elemen. Berikut adalah gambar tentang pelaporan elektronik dengan XBRL. Informasi dalam sebuah taksonomi XBRL digunakan untuk menandai data dan membuat sebuah dokumen contoh. Taksonomi yang sama biasanya digunakan untuk membuat satu set dokumen contoh terpisah, satu untuk tiap tahun pelaporan. Meskipun demikian, dokumen contoh hanya berisi nilai data tersebut. Dokumen lain disebut sebagai style sheet, menyediakan instruksi mengenai cara menampilkan atau memberikan konten secara sesuai dari sebuah dokumen contoh, baik dalam layar komputer atau dalam sebuah laporan tercetak. Manfaat dari XBRL tidak terbatas pada penggunaannya untuk pelaporan eksternal. Dan kita masuk dalam peran akuntan. Para akuntan dapat dan harusnya memainkan peran besar dalam sebuah tahap pembuatan laporan XBRL, dimulai dari pemilihan taksonomi yang sesuai. Para akuntan menggunakan pengetahuan mereka atas praktik bisnis organisasi tersebut, ditambah prinsip-prinsip akuntansi umum untuk memilih taksonomi standar yang paling menyesuaikan organisasi tersebut. Mereka kemudian memetakan tiap hal data dalam sistem akuntansi organisasi terhadap elemen-elemen yang berkaitan dalam taksonomi. Terkadang sebuah organisasi perlu mencatat informasi keuangan dalam cara atau tingkat detail yang berbeda guna menunjukkan cara uniknya dalam berbisnis. Dalam kasus tersebut, para akuntan dapat membuat tanda baru untuk menyajikan informasi mengenai aktivitas bisnis organisasi tersebut dengan lebih akurat. Tanda-tanda baru inilah yang disebut sebagai taksonomi perpanjangan.
Taksonomi perpanjangan itu sendiri adalah serangkaian label XBRL yang lazim untuk menjelaskan elemen-elemen unik dari pelaporan perusahaan yang bukan bagian dari standar taksonomi yang berlaku umum dalam industri tersebut. Para akuntan cenderung menggunakan perangkat lunak untuk melakukan taksonomi tersebut. Untuk menandai data organisasi mereka, membuat dokumen contoh, dan kemudian memvalidasi dokumen contoh tersebut sebelum dikirimkan. Para akuntan juga akan berpartisipasi secara khusus dalam pembuatan style sheet untuk memastikan bahwa informasi tersebut ditampilkan dengan layak. Selanjutnya, kita masuk dalam ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman yang ada adalah pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat. Pengendalian integritas pengelolaan data untuk entry jurnal dikombinasikan dengan penggunaan serangkaian perangkat lunak untuk mendapatkan laporan keuangan dengan risiko kesalahan numerik dalam data yang minim. Masalah potensial lainnya adalah adanya anggapan bahwa pembuatan perpanjangan taksonomi tidak penting dan lebih memilih menggunakan tanda standar. Latihan dan pengalaman akan cenderung mengurangi resiko terjadinya kesalahan semacam itu. Selain itu, audit eksternal independen merupakan hal yang penting sebagai sebuah detektif kontrol. Pelaporan keuangan yang curang adalah masalah potensial lainnya. Kecurangan atas laporan keuangan sering melibatkan entry jurnal oleh manajemen level atas yang menyebabkan laporan keuangan organisasi tersebut menjadi lebih saji atau kurang saji pada nilai kewajiban. Pengendalian terbaik untuk menanggulangi ancaman terkait kecurangan laporan keuangan adalah dengan review audit independen bagi seluruh entry jurnal khusus yang digunakan untuk membuat buku besar. Kemudian kita masuk dalam aktivitas terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan, yaitu menghasilkan laporan manajerial. Yang pertama, proses. Sistem ERP dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek model. Anggaran arus kas membandingkan arus masuk kas dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan peminjaman. Kemampuan pemrosesan pertanyaan sistem ERP memungkinkan para manajer untuk membuat sejumlah laporan kinerja yang hampir tak terbatas dengan mudah. Para akuntan harus memahami cara menggunakan kemampuan pelaporan fleksibel dan grafik atas sistem ERP, sehingga mereka dapat menambahkan nilai dengan menyerahkan cara-cara alternatif untuk mengatur dan menganalisis data mengenai proses bisnis. Kemudian, ancaman dan pengendalian. Laporan dan grafik yang didesain dengan buruk dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru. 3 pengendalian yang penting untuk menanggulangi ancaman tersebut adalah yang pertama, penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk mendesain laporan kinerja. Yang kedua, ada balance sheet scorecard. Dan yang ketiga, memahami prinsip-prinsip desain grafik yang layak. Kita masuk ke dalam pengendalian yang pertama, yaitu akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting melakukan ini dengan menghasilkan serangkaian laporan berkorelasi yang membagi kinerja keseluruhan organisasi berdasarkan subunit spesifik yang sebagian besar dapat mengendalikan aktivitas-aktivitas tersebut secara langsung. Penting pula untuk mendesain anggaran agar isinya sesuai dengan jenis unit yang sedang dievaluasi. Tidak menjadi permasalahan basis mana yang digunakan untuk menyiapkan laporan kinerja anggaran
sebuah unit. Metode yang digunakan untuk menghitung standar anggaran tetap merupakan hal yang krusial. Pendekatan termudah adalah menetapkan target tetap bagi tiap unit, menyimpan angka-angka tersebut dalam database, dan membandingkan kinerja sesungguhnya dengan nilai-nilai yang telah diatur sebelumnya. Sebuah kekurangan besar terhadap pendekatan ini adalah bahwa nomor anggaran statis dan tidak merefleksikan perubahan yang tidak diramalkan dalam lingkungan pengoperasian. Sebuah anggaran fleksibel atau flexible budget adalah sebuah anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Pengendalian yang kedua yaitu Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sebuah laporan yang menyediakan perspektif multidimensi atas kinerja organisasi. Balance Scorecard berisi ukuran-ukuran yang menunjukkan 4 perspektif organisasi. Yang pertama keuangan, kemudian pelanggan, kemudian operasi internal, dan yang terakhir inovasi dan pembelajaran. Bagian keuangan berisi indikator yang ketinggalan atas kinerja di waktu yang lalu. Sementara ketiga bagian lainnya menyediakan indikator yang mengarah pada kinerja di waktu yang akan datang. Untuk tiap dimensi, Balance Scorecard tersebut menunjukkan tujuan dan ukuran spesifik organisasi yang merefleksikan kinerja dalam mencapai tujuan tersebut. Keempat dimensi Balance Scorecard secara bersama-sama menyediakan sebuah ikhtisar kinerja keorganisasian yang jauh lebih komprehensif daripada yang hanya disediakan oleh ukuran keuangan. Bagi setiap organisasi, pelanggan adalah kunci tercapainya tujuan keuangan. Perspektif pelanggan berdasarkan Balanced Scorecard AOE berisi 2 tujuan utama, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjadi pemasok yang dicari oleh para pelanggan penting. Pencapaian tujuan terkait pelanggan harus dilakukan dengan proses internal perusahaan yang efisien dan efektif, yaitu kualitas jasa, kecepatan pengiriman, dan efisiensi proses. Kemudian, peningkatan pelatihan pegawai diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa seperti yang ditunjukkan dalam presentase pengisian pesanan pelanggan dengan benar. Dengan demikian, peningkatan kualitas jasa diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan dan lebih banyak pembelian oleh para pelanggan penting. Pada akhirnya, peningkatan keputusan pelanggan diharapkan dapat menghasilkan peningkatan profitabilitas dan arus kas. Kemampuan untuk menguji dan memperbaiki strategi adalah salah satu manfaat utama yang tersedia dalam Balanced Scorecard. Para akuntan dan profesional sistem harus berpartisipasi dalam pengembangan sebuah Balanced Scorecard. Peran manajemen puncak yaitu untuk menspesifikasikan tujuan yang dikejar dalam tiap dimensi. Para akuntan dan profesional sistem informasi kemudian dapat membantu manajemen memilih ukuran yang paling layak digunakan untuk melacak pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Selain itu, mereka dapat menyediakan input terkait kemungkinan pengumpulan data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai ukuran yang diajukan. Meskipun awalnya Balanced Scorecard dikembangkan sebagai alat manajemen strategis, Balanced Scorecard juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelola risiko perusahaan secara lebih baik, yaitu dengan menggabungkan tujuan dan ukuran berbasis risiko yang sesuai dalam berbagai dimensi. Pengendalian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Grafik yang didesain dengan baik mempermudah proses identifikasi serta pemahaman tren dan hubungan. Sementara grafik yang didesain dengan buruk dapat mengganggu pembuatan keputusan dengan perhatian yang menyesatkan, menyembunyikan perubahan-perubahan penting dalam data, atau menyebabkan kesan awal yang keliru. Diagram batang adalah jenis yang paling umum digunakan untuk menampilkan tren data keuangan.
Pembahasan ini akan berfokus pada beberapa prinsip dasar yang memungkinkan diagram batang dapat mudah dibaca. Yang pertama, gunakan judul yang meringkas pesan dasar. Yang kedua, sertakan nilai dengan elemen masing-masing untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis mental. Yang ketiga, gunakan batang 2D bukan 3D karena batang 2D mempermudah untuk menilai besarnya perubahan dan tren dengan akurat. Grafik tidak hanya harus mudah dibaca, tetapi juga harus mengarahkan pada interpretasi data yang mendasari dengan akurat. Dua prinsip berikut merupakan prinsip yang esensial dalam proses mendesain diagram batang data keuangan dengan sesuai sehingga diagram tersebut dapat diinterpretasikan dengan akurat. Yang pertama, mulai sumbu vertikal pada angka 0. Jika sumbu vertikal dimulai pada angka 0, maka besar perubahan yang digambarkan dalam data tersebut dapat dipastikan telah merefleksikan perubahan data yang sesungguhnya dengan akurat. Sebaliknya, memulai sumbu vertikal bukan dari angka 0 dapat memperbesar tampilan visual suatu tren. Dan yang kedua adalah grafik yang menggambarkan data time series. Atur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Aturan untuk desain grafis yang tepat sesungguhnya cukup sederhana, tetapi mudah terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut terjadi akibat program perangkat lunak yang digunakan untuk membuat grafik secara otomatis. Sebagai contoh, banyak spreadsheet keuangan menampilkan data dalam urutan kronologis terbalik, dengan data tahun terbaru pada kolom paling kanan dalam label penjelasan. Di saat yang lain, kesalahan terjadi karena pilihan yang sengaja dilakukan oleh desainer grafik. Oleh karena itu, penting bagi para akuntan dan profesional sistem informasi untuk memahami prinsip-prinsip membuat desain grafis yang tepat sehingga dapat menghindari ketidaksengajaan pembuatan grafik yang menyesatkan, mengidentifikasi, serta mengoreksi grafik yang mereka temui. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.